Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur dan function. Sebenarnya prosedur itu kalian sudah lihat di video sebelumnya yang mengenai reference dan pointer ya, yaitu prosedur tentang add 10 gitu ya. Nah, jadi di dalam C++ itu prosedur itu biasanya ditandai dengan adanya void gitu ya, void function. Nah, jadi ini adalah performing task tapi tanpa return anything value ya. Jadi nanti akan ngeprint aja si out atau mungkin akan melakukan operasi ya, penambahan kayak kemarin, pengurangan dan sebagainya. Nah, jadi sintaknya nanti void, kemudian nama functionnya, dan juga ada parameternya, kemudian kurung buka, kurung tutup, pakai kurung kurawal atau kurung keriting. Sedangkan untuk function, itu dia akan nge-return suatu value ya. Nah, jadi returnnya itu tergantung nanti tipenya apa, apakah integer, string, kemudian juga boolean, dan double atau yang lainnya. Ini function name juga sama, kemudian di dalamnya ada kurung biasa, parameter, dan di dalam kurung bracket nanti operasinya. Nah, ini misalkan voidnya hanya ngisi out ya, contoh prosedur biasanya kayak ngeprinting sesuatu. Nah, ini hello world atau hello welcome to C++ functions gitu kan. Jadi seperti itu saja. Nah, ini kalau function itu ada namanya return, nanti akan mengembalikan suatu nilai dan bisa kita gunakan untuk pengolahan di function yang lainnya gitu ya. Nah, jadi di sini tipenya adalah integer karena kita akan menjumlahkan bilangan x dan y yang keduanya integer, jadi hasilnya juga akan integer gitu. Nah, di sini ada contoh yang lain, function namanya factorial. Nah, jadi factorial di sini ya kita cuma butuh satu ini ya, inputan atau parameter. Nah, jadi parameternya sendiri itu nanti n. Nah, nanti akan di looping dan untuk temporary resultnya itu sama dengan 1. Karena kan factorial itu kan misalkan faktorial 5, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau faktorial 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi ujung-ujungnya terakhir akan dikalikan dengan 1 gitu ya. Nah, jadi di sini integer i sama dengan 1, dan ini sampai n-nya berapa? Misalkan 5 ya, berarti 5 kali 4 kali 3 dan kali 2 kali 1 kan, makanya sampai 5. Kemudian di increment, kemudian dikalikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, pada intinya adalah function punya namanya return, sedangkan kalau prosedur itu tidak ada. Nah, ini jadi di create user dulu, nah kemudian di cout end line biar bisa enter. Kemudian kita coba addition. Nah, ini addition adalah function yang kita definisikan sebelumnya. Nah, jadi tambahkan 10 dan 20. Hasilnya 30 di sini. Kemudian ini faktorial. Nah, ini 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu saja. Jadi sebenarnya untuk prosedur dan function itu cukup straightforward ya. Kita lihat outputnya. Nah, ini ya. Jadi hasilnya untuk faktorial 5 itu 120 dan penjumlahan itu ya 30 tadi. Ini hasil dari si prosedur.